8 fakta, Yi Deokye, putri terakhir kerajaan Korea yang bernasib tragis. Kisah hidupnya tidak seindah putri negeri dongeng. Terlahir sebagai seorang putri raja, menjadi impian banyak gadis kecil. Membayangkan hidup di istana, lengkap dengan pelayan dan segala hal terbaik, membuat kehidupan seorang putri terdengar sangat sempurna. Kenyataannya, tidak semua tuan putri memiliki hidup yang bahagia, layaknya kisah negeri dongeng. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Yi Deokye, putri terakhir dari dinasti Joseon, kerajaan Korea. Alih-alih hidup bahagia selamanya, kehidupan sang putri justru sangat menderita di bawah tekanan Jepang. Dilansir History of Yesterday, berikut 8 fakta Yi Deokye, putri terakhir kerajaan Korea yang berakhir tragis. Nomor 1. Deokye merupakan putri dari seorang selir raja. Lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1912, Yi Deokye merupakan putri bungsu dari Kaisar Gojong dan seorang selir bernama Yang Gu-in. Terlahir dari seorang selir, membuat dirinya tidak bisa mendapatkan status yang sama dengan anak raja yang lain. Semua semakin buruk karena dia lahir di masa pendudukan Jepang. 2 tahun sebelum kelahiran Deokye, Kekaisaran Jepang mengambil alih kerajaan Korea dan membuat gadis kecil ini kehilangan gelar. Tidak hanya itu, Jepang juga tidak mengakui sang putri karena status ibunya yang hanya seorang selir. Ayahnya bahkan dilarang memberikan nama apapun kepada putri bungsunya. Sang putri akhirnya mendapatkan nama Yi Deokye pada tahun 1917 ketika dia sudah berusia 5 tahun. Nomor 2. Deokye kecil dikenal sebagai putri yang cerdas. Meski terlahir dari seorang selir, Deokye memiliki masa kecil yang cukup menyenangkan. Dia mendapatkan pendidikan terbaik di taman kanak-kanak yang dibangun khusus untuk dirinya sendiri. Dengan pendidikan terbaik, tidak heran jika sang putri tumbuh menjadi anak yang cerdas. Kecerdasan putri Deokye akhirnya menyebar ke seluruh Korea. Dia bukan hanya menjadi kesayangan anggota keluarga kerajaan, tetapi juga masyarakat Korea. Nomor 3. Nasibnya berubah drastis setelah kepergian sang ayah. Ketika Jepang menguasai Korea, mereka berusaha menjaga agar masyarakat tidak melakukan pemberontakan. Salah satu caranya adalah dengan bersikap baik kepada keluarga kerajaan Korea. Sayangnya sikap manis Jepang itu berubah 180 derajat setelah kematian ayah Deokye, Kaisar Gojong pada tahun 1919. Sang putri kemudian dipindahkan ke sekolah dasar Hinode di Seoul. Pada tahun 1925, ia yang kala itu baru berusia 13 tahun, dipisahkan dari keluarganya. Menggunakan dalih melanjutkan pendidikan, Jepang mengirim sang putri ke negara mereka. Di negeri Sakura, Deokye mengalami kesulitan beradaptasi di sekolah barunya. Kepergian ayahnya, dipisahkan dari keluarga, dan hidup di lingkungan yang benar-benar asing, membuat sang putri berubah menjadi sosok yang pendiam dan tertutup. Nomor 4. Semua tekanan membuat sang putri menderita skizofrenia. Setelah bertahun-tahun diasingkan di Jepang, Putri Deokye akhirnya diperbolehkan pulang kampung ke Korea pada tahun 1930 untuk menghadiri upacara pemakaman sang ibu. Namun kunjungan itu hanya berlangsung singkat. Segera setelah upacara pemakaman selesai, dia harus kembali ke negeri Sakura. Di Jepang, sang putri mulai menunjukkan gejala aneh, seperti berjalan saat tidur, bahkan sering lupa makan dan minum. Rumah sakit mendiagnosisnya terkena demensia dini, atau yang kini lebih dikenal dengan nama skizofrenia. Penyakit itu bagaimanapun, berhasil melunakkan hati Kekaisaran Jepang pada Putri Deokye. Dia akhirnya diperbolehkan untuk tinggal bersama saudara tirinya, Pangeran Yi-eng yang juga tinggal di Jepang. Nomor 5. Jepang menikahkannya dengan seorang bangsawan. Dalam usaha untuk mengucilkan Deokye dan seluruh keluarga Koreanya, Kekaisaran Jepang menjodohkan sang putri dengan bangsawan bernama Takeyuki So pada tahun 1931.
Kabar baiknya, meski pernikahan itu tidak didasari perasaan apapun, suami Deokye berusaha bersikap baik pada sang istri. Selang setahun kemudian, Deokye melahirkan seorang putri bernama Masae. Kehadiran sang putri seharusnya membuat pernikahan itu semakin bahagia. Sayang, gejala skizofrenia yang dideritanya kembali kambuh dan mengharuskan Deokye mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk waktu yang lama. Nomor 6. Kekalahan Jepang di Perang Dunia II membuat Deokye kehilangan suami dan putrinya. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 membuat suami Deokye kehilangan segalanya. Di satu sisi, Takeyuki So juga harus membayar biaya perawatan istrinya di rumah sakit. Tidak sanggup lagi membiayai semuanya, ia memutuskan untuk menceraikan Deokye tahun 1953. Perceraian itu jelas membuat Deokye terpukul. Kondisinya semakin parah setelah kepergian putri sematawayangnya, Masae. Sang buah hati itu mengalami depresi karena diskriminasi yang dialaminya di Jepang dan perceraian orang tuanya. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidup pada tahun 1956, nomor 7. Pemerintah Korea sempat menolak kepulangannya. Setelah lepas dari penjajahan Jepang, Korea terbagi dua. Memanfaatkan momen ini, saudara laki-laki Deokye mengajukan petisi ke pemerintahan Korea Selatan dan Utara untuk memulangkan putri terakhir dinasti Joseon tersebut. Dilansir Faktinet, awalnya petisi itu ditolak kedua negara karena mereka khawatir kepulangan sang putri akan memicu kekacauan politik. Namun akhirnya pada tahun 1962, pemerintah Korea Selatan mengizinkan Deokye pulang ke kampung halamannya. Dia tiba pada tanggal 16 Januari tahun 1962 dan langsung dilarikan ke Seoul National University Hospital karena kondisi kesehatan mentalnya yang buruk. Nomor 8. Sayangnya, perubahan Korea Selatan membuatnya merasa kehilangan. Setelah 6 tahun melakukan perawatan, Deokye akhirnya dipulangkan dari rumah sakit pada tahun 1968. Dia bersama keluarganya yang tersisa, tinggal di rumah lama mereka, Istana Changdeokgung. Sayangnya, Korea tahun 60-an sangat berbeda dengan Korea di masa kecilnya. Perubahan ini membuat sang putri merasa sangat kehilangan. Putri Deokye meninggal pada tanggal 21 April tahun 1898 di istana. Di menit terakhir hidupnya, sang putri mengatakan, "Aku merindukan tanah airku, bahkan saat aku berada di negaraku." Kalimat itu cukup mengungkapkan rasa kehilangannya. Kehidupan Putri Deokye memberikan kita gambaran tentang betapa mengerikannya masa penjajahan. Sang putri bukan hanya harus kehilangan gelar, tapi juga melewati setengah dari hidupnya di pengasingan, yang jauh dari keluarga. Sedihnya, ketika dia bisa kembali, negara yang seharusnya menjadi rumah, justru sudah berubah menjadi tempat yang terasa asing. Demikian sekilas hidup dari Putri Deokye, semoga memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua. Silakan di like, share, dan subscribe. Terima kasih.